Saya belum jadi ketua OSIS itu belum Islam. Kerjaan saya itu setiap hari nonton YouTube gitu, Dokter Zakir Naik, terus baca artikel-artikel Islami itu gitu tuh setiap hari itu. Masya Itu bisa Allah. dari siang sampai sore. Pertentangan yang saya alamin itu justru bukan pas masuk Islam, tapi ketika memang udah Islam, terus saya mau belajar lagi gitu. Jadi ngapain ntar teroris gitu. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Mas warahmatullahi. Elvan nih, Masya Allah luar biasa nih. Mas Elvan sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah ya. Ini saya lagi kesibukannya apa nih Mas? Sekarang saya lagi dan sama teman-teman lagi ngembangin sekolah gitu. Sekolah apa itu? Sekolah untuk anak-anak pra sekolah Oh jadi sebelum TK ya sebelum berarti ya? TK. Nah, Mas Elvan ini kan mualaf di kelas 2 SMP di usia Ya, sangat muda banget nih sahabat Rukun. Namun dari tim Rukun ceritanya ternyata Mas Elvan sudah menganggap Mas Elvan tuh seorang muslim dari SD kelas 4 ya? Kelas 4 ya Kelas betul. 4. Gimana ceritanya itu? Oke. Ceritanya jadi eh saya cerita dulu sedikit soal keluarga saya gitu. Oke. Keluarga saya dengan latar belakang beragam yang beda-beda gitu. Nenek saya Muslim, kakek saya Muslim gitu, mama Protestan, ayah papa Konghucu gitu dan lain-lain gitu. Jadi di keluarga itu nggak pernah dididik soal agama gitu sama sekali gitu. Dari kecil tuh nggak pernah dididik harus kayak gini, harus gitu loh. Jadi benar-benar bebas aja gitu. Karena semua itu sibuk sama urusan masing-masing sih bisa Oke. dibilang gitu. Nah, terus saya masuk sekolah SD itu dengan identitas agama Kristen gitu. Oh itu sudah ada identitasnya ya? Sudah ada. Pasti ya. Nah, karena agamanya Kristen dan apalagi saya masuk di sekolah negeri itu kan nggak ada guru nggak ada Selain guru Islam agama gitu selain ya? Islam ya gitu. Jadi ketika ulangan gitu kan nggak ikut ulangan agama gitu. Dan itu diminta surat dari gereja wali kelasnya waktu itu minta. Oke. Dan sedangkan saya waktu itu eh, nggak pernah ke gereja, nggak pernah diajak tuh. Jadi minta surat itu namanya anak kecil malu lah. Iya ya, gitu. apalagi usia SD lagi kan. Usia SD. Dari kelas 2 tuh kayak gitu terus diminta surat gitu. Jadi akhirnya raport saya itu kosong dari agamanya. Oh sampai dapat kosong. Iya, nilai agamanya kosong. Gitu. Ada cerita yang lucu sih gitu, menarik di kelas 3 SD. Jadi waktu itu masuk di jam pelajaran agama gitu, pelajaran terakhir. Saya biasanya kan kalau di sekolah-sekolah negeri itu kan khususnya ketika pelajaran agama Islam yang non Muslim itu Keluar. boleh, Boleh keluar atau meninggalkan ke ruangan karena pelajarannya iya. Islam gitu ya. Iya, ke perpustakaan gitu. Saya karena jam terakhir saya males keluar gitu. Ada satu teman saya yang keluar sih, kan dua orang tuh. Saat itu dua orang yang non muslim. Saya males keluar, udah di dalam aja gitu. Dan gurunya juga nggak masalahin itu kan. Oke. Tuh, nah baru mulai jam pelajaran, ibunya bilang gini, siapa yang bisa hafal surat An-Nasr gitu, boleh pulang duluan. Akhirnya saya, di kesempatan nih gitu, pulang duluan. Akhirnya teman sebangku saya, gue pinjem buku agama lo dong gitu. Udah mulai tuh ngapal. Akhirnya pulang pertama. Pulang pertama. Pulang pertama. Berarti di kelas itu yang bisa menghafal duluan, Saya. Masya Allah. Iya, saya pulang pertama. Belum jadi Islam padahal Dari itu ya. Islam. Jadi itu sedikit cerita gitu. Sampai terus kelas 4 SD saya pindah sekolah gitu. Pindah sekolah, pindah rumah. Saya bilang ke nenek saya, Mak gitu kan, manggilnya Mak. Nanti di sekolah baru bilang aja identitasnya Islam gitu, agamanya Muslim gitu, agamanya Islam gitu. Oh ya udah gitu. Nah selama proses perpindahan itu, seingat saya sih kurang lebih selama 1 pekan gitu saya nggak sekolah tuh karena proses perpindahan Berkas gitu. lah ya. Akhirnya karena saya udah bilang identitasnya sebagai Muslim, sebenarnya muncul pertanyaan dong. Wah kayaknya bakal ada banyak pertanyaan nih ke teman-teman lain. Dari teman-teman lain karena wajah saya kan beda kan. Oke. Wah kayaknya bakal ditanya-tanya nih gitu sama teman-teman, sama guru. Akhirnya saya mulai belajar dan di rumah itu ada buku sholat kan gitu. Ada buku sholat, saya mulai baca gitu, baca pelajarin, hafalin semua bacaan sholat gitu, gerakan, bacaan wudhu gitu, dan surat-surat pendek gitu. Saya hafalin selama seminggu itu. Mulailah masuk sekolah dan ternyata bener gitu kan. Di istirahat, jadi jam istirahat di hari pertama di sekolah baru itu ditanya-tanya itu sama teman-teman yang lain. Bahkan sampai sedetail
oh lu Islam gitu kan, coba bacaan sholat di antara dua sujud, Sampai dites gitu sampai ya. dites kayak gitu. Tuh yaudah akhirnya saya sebutin gitu. Dan bisa semua Dan terjawab. bisa itu? semua Oke. gitu, alhamdulillah bisa semua. Dan terus begitu menjalani identitas sebagai muslim gitu, jadi sholat duha gitu, ke masjid bareng teman-teman, ikut sholat Jumat dan segala macam, walaupun memang ya aslinya kan belum gitu, Iya, iya. identitas Ini kan doang. latar belakangnya karena pemberkasan biar Pemberkasan, betul. sekolahnya bisa lebih enak, Lebih enak, gitu kan, nilai-nilai juga lebih masuk Ya, gitu ya. ha. Oke, akhirnya berjalan dan dianggap sebagai seorang muslim sama Dianggap, teman-teman ya. saat SD itu ya. Dan itu berjalan Sampai kelas 2 SMP. kelas 2 SMP. Nah, kelas 2 SMP tuh lu pasti merasa ini enggak sih, Mas? Apa namanya? Kan sudah dianggap sebagai seorang Islam nih. Padahal lo secara hati kan memang belum syahadat, Yeah. keyakinan tauhid itu mungkin punya pandangan berbeda ya, Masnya. Itu ada nggak pertentangan atau mulai ada pemikiran seperti itu? Itu munculnya di kelas 6 SD sih gitu. Oh, kelas 6 SD sudah muncul seperti itu. Iya, di kelas 6 SD itu karena saya mau ujian nasional gitu, otomatis cari ketenangan dong gitu. Akhirnya saya walaupun bukan muslim, saya ke masjid. Oke, mencari ketenangan di Mencari masjid ketenangan, ya. saya ikut sholat jamaah gitu, bareng teman-teman, bareng kakek gitu. Sholat semua lima waktu itu saya ke masjid gitu. Masya Allah. Sampai akhirnya saya menemukan ketenangan waktu itu di musola. Tuh, habis sholat gitu saya duduk di belakang terus kayak kok nyaman banget ya gitu. Nah dari situ saya udah mulai tertarik gitu dengan Islam serius gitu. Yang tadinya identitas doang, ini mau serius belajar gitu. Dan terus begitu. Dan di kelas 1 SMP saya mulai cari tahu gitu perbandingan agama, nonton Dr. Zakir Naik gitu. Kelas 1 SMP. Kelas itu? 1 SMP gitu. Akhirnya ya udah terus begitu sampai kelas 2 SMP tadi. Masya Allah, ini mualaf cerdas nih, Mas. Kelas 1 SMP sudah mulai mempelajari perbandingan dari agama-agama. Tapi kenapa tertariknya ke Islam? Ketika mulai mempelajarin kan lebih intensif nih, karena udah menemukan kenyamanan kan. Nah, di usia itu yang mungkin ya nggak banyak orang ya berpikir terkait keyakinan di usia SMP. Tapi kenapa akhirnya serius banget ke Islam? Atau mencoba ke yang lain nggak? Enggak, saya nggak nyoba ke yang lain karena memang udah ngeklik kan. Oke. Itu udah ngeklik di Islamnya. Akhirnya menjadi seorang mu'alaf itu ceritanya gimana itu? Ceritanya teman-teman kan nggak tahu ya. Teman-teman nggak tahu waktu itu ada saudara sih gitu. Saudara mau pindah agama, nikah. Oh, sekalian aja nih kata kakek gitu. Sekalian mengubah identitas saya gitu. Karena mengubah identitas di masjid-masjid kecil itu nggak bisa. Harus kayak Istiqlal, Sunda Kelapa gitu. Yang sertifikatnya itu resmi gitu. Akhirnya ya udah ikut tuh. Tapi memang secara keyakinan tuh emang udah dari kelas 6. Oh ya, saya pernah baca syahadat doang tanpa disaksiin gitu. Karena kelas 6 itu udah mulai yakin kan gitu. Jadi saya baca aja tuh. Habis sholat saya baca syahadat, udah. Saya pikir selesai sampai situ, cuman kan memang harus ada saksi gitu. Betul. Artinya secara antara emasnya dengan Allah ya sudah selesai di kelas 6 SD itu, insya Allah syahadat sendiri dan menjalankan sebagai seorang muslim. Tapi memang secara formalitasnya dan memang saksi secara pemberkasan itu kelas 2 SMP ya. Tapi katanya waktu itu organisasi juga Islam juga ya? Iya, dari SD SMP. Karena semangat kan gitu. Masya Allah. Itu belum semangat gitu. Saya jadi di sekolah itu waktu itu di suatu kesempatan ditanyain tuh sama guru BK. Ini disebutin namanya satu-satu. Ini kalian nggak ada ekskulnya nih, mau ekskul apa gitu. Akhirnya saya berenam, kalau nggak salah berenam sama teman-teman. Mau apa nih ekskul gitu. Terus kata teman saya, Rohis aja gak? Rohis. Ya udah ayo Rohis. Ya udah Rohis Bu gitu. Ekskulnya Rohis. Ya terus hari Jumat itu kita coba masuk dan di situ nggak ada anak cowoknya, cewek semua. Gitu. Pelatihnya dipanggilnya Umi gitu. Nah kita tuh merasa nyaman sama Uminya gitu. Umi Sari gitu. Mungkin kalau beliau nonton ya gitu. Ya terima kasih banyak Umi Sari. Uminya tuh nyaman banget. Akhirnya kita jadi tertarik gitu. Jadi mau datang terus, yang tadinya mungkin sekali doang gitu. Nah dari situ ya mulainya dari situ tuh. Terus kurang dari sebulan pelatih ini ternyata udah ganti karena Umi ini harus pindah rumah gitu. Jadi nggak sempat untuk datang ke sekolah lagi. Digantikan dengan yang cowok lah gitu. Cowok. Terus pas pertama kali di hari pertama dia datang gitu, beliau datang,
ini ketua rohisnya siapa gitu. Nggak ada ketua rohis, ada Karena ketua belum ada pemilihan keputrian. sebelumnya ya. Iya, adanya ketua keputrian karena kan emang cewek semua kan Iya. gitu. Oh nggak bisa nih karena udah ada cowoknya, kita harus ada ketua rohis gitu. eh Akhirnya pemilihan tuh, pemilihan siapa nih yang mau nyalonin teman-temannya. Jadi tidak mencalonkan sendiri. Tidak mencalonkan sendiri. Terus pada angkat tangan kan. Oh sini. Nah saya salah satunya tuh. Terus saya salah satunya itu kan beserta alasan ya. Kenapa mencalonkan temennya gitu. Oh dia pendiam gitu. Oh dia nggak petakilan gitu. Akhirnya kepilihlah saya jadi ketua rohis. Padahal identitas itu Islam, cuman belum Secara ininya belum full itu ya. ya belum full karena belum mengucap syahadat dan disaksikan oleh orang-orang gitu. Jadi kan aneh ya. Aneh banget sih sebenarnya ketua sih. rohis tapi belum Islam gitu. Tapi kan orang-orang mengakui, wah ini memang seorang Iya, Islam dan ya. teman-teman saya memang nggak ada yang tahu juga kan. Wah ini orang-orang tahu semua nih sahabat rukun. Mungkin teman-teman saya kalau nonton jadi tahu sekarang. Nah, saya belum jadi ketua rohis itu belum Islam. Tapi memang semangatnya luar biasa Semangatnya waktu itu ya. luar biasa. Dan ketika jadi ketua rohis gimana? Itu kan maksudnya ketua rohis kan mengagendakan rapat, kegiatan. Ada kegiatan-kegiatannya nggak itu? Ada. Apa aja kegiatannya waktu jadi ketua rohis? Kalau kegiatan musiman kan kayak PHBI gitu, perayaan Hari Besar Islam gitu. Terus kalau yang pekanannya ya kita ngaji bareng, pembukaan ngaji gitu. Terus nanti ada sharing-sharing gitu, tausiah kayak gitu sih. Otomatis kan ya sebagai ketua rohis kan Iya, itu kan. Iya. Apalagi saya kan perfeksionis ya. Jadi ketika saya menjabat sebagai sesuatu Organisasi misalnya. gitu, petinggi organisasi, saya mau nggak mau gue harus terlihat ini nih gitu, terlihat mumpuni. Betul. Gitu. Akhirnya dari situ saya mulai banyak belajar. Mungkin gitu. belajar lagi. Belajar lagi. Dan di samping itu kan memang ada ya perempuan yang saya suka gitu. Mulai ada ketertarikan ya dengan lawan ketertarikan jenis ya. Gitu, perempuan di rohis, akhwat lah disebutnya ya, akhwat gitu. Saya tertarik, akhirnya saya semakin semakin serius untuk belajar gitu, semakin banyak cari tahu. Jadi kerjaan saya itu setiap hari nonton YouTube gitu, Dr. Zakir Naik, terus baca artikel-artikel Islami itu gitu tuh setiap hari itu. Itu bisa dari siang sampai sore gitu. Setiap hari. Masya Allah. Terus baca buku-buku Islam, beli juga gitu. Nah dari situlah semakin dalam, dan di samping itu ada guru agama gitu. Beliau guru saya gitu, sudah wafat 2 tahun lalu, Allah yarham. Beliau banyak kasih nasihat ke saya setiap harinya gitu. Jadi pulang sekolah saya banyak ngobrol sama beliau gitu, sampai sore itu bisa sampai jam 5. Tapi gitu. beliau tahu background story-nya? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Taunya saya seorang mualaf doang gitu. Nah, karena saya seorang mualaf, jadi didekatin sama beliau gitu, dikasih banyak nasihat gitu, dikasih banyak ilmu gitu, pelajaran gitu. Dari situ yang ngebuat saya semakin serius lagi untuk belajar Islam. Bahkan sampai saya tuh mau masuk pesantren gitu. Masuk pesantren? Iya. Berarti lulus SD rencana masuk pesantren? Nggak, lulus SMP. Lulus SMP? Iya. Masya Allah. Tapi mau masuk pesantren karena lagi menggebu-gebunya belajar soal Islam itu. Gitu. Jadi pertentangan yang saya alamin itu bukan pas masuk Islam, tapi ketika memang udah Islam, terus saya mau belajar lagi gitu. Jadi ngapain teroris gitu. Itu gimana pandangannya Mas Elvan ketika ada statement seperti itu? Padahal kan Mas Elvan jadi Islam kan gitu kan? Karena dulu namanya baru belajar ya, jadi belum banyak ilmu gitu. Jadi yang ngotot-ngototan sih. Kalau saya menjelaskan, saya nggak bakalan ikut gitu-gituan karena udah tahu itu kan salah kayak gitu. Iya, orang banyak kok, orang pinter gitu kan berargumen tuh sama nenek gitu. Orang pinter akhirnya tercuci otak juga kayak gitu. Saya bilang nggak kayak gitu. Udah segala macam gitu. Dari situ itu terus semakin banyak kegiatan Islaminya. Saya ikut organisasi Islam lainnya gitu di luar sekolah gitu. Sampai SMA juga masih ikut rohis juga, alhamdulillah. Sebenarnya dulu pas masuk SMA itu saya nggak mau masuk rohis sih. Kenapa? Karena saya mau bebas gitu. Udah mulai turun nih. Kan naik turun ya namanya, belajar ya. Jadi baru masuk SMA, terus pemilihan disebutnya apa ya? Gebiar ekskul kalau nggak salah. Gebiar ekskul. Jadi di situ semua ekskul itu menampilkan pertunjukan gitu. Terus ngiter ke apa sih namanya? Boot-bootnya pameran-pamerannya. Pameran-pamerannya. Saya itu dikenalin sama ketua rohisnya di SMA saya waktu itu.
ini ketua Rohis SMP 97 kan gitu. Oh iya gitu. Akhirnya saya nggak enak kan. Iya, iya. Ya mau nggak mau saya tulis nama. Gitu, saya daftar. Akhirnya SMA jadi ketua OSIS juga. Jadi ketua Rohis juga. Masya Allah. Pilih ya. Bukan apa? Bukan mengajukan diri ya, Mengajukan diri, kepilih ya. Dipilih. Masya Allah. Kepada Allah dipilih. Biasanya kan ya namanya Allah mengadakan hidayah itu kan berbeda-beda dengan orang yang tidak disangka-sangka gitu kan. Artinya begitu sudah dapat hidayah ya bagaimanapun keadaan dan caranya ya dapat aja hidayahnya ya. Tapi Mas Elvan ini menariknya otodidaknya Otodidak. ini, ya kan? Biasanya kan ada yang hidayahnya karena kejadian sesuatu, mungkin tiba-tiba teringat. Ya. Ada yang mungkin memperbandingkan tadi kan memang sejak awal memang concern untuk membandingkan terkait keyakinan untuk lebih yakin lagi memilih Islam. Tapi Mas Elvan dari SD tuh udah SD, ya. udah Masya Allah udah dari awal mungkin pemberkasan ya akan lebih betul. mudah secara prosesnya ujian. Iya, betul. Tapi dari situ konsisten ya menjadi Konsisten, ketua baik. Rohis ya. Keren Banget. Tapi dari keluarga nggak ada pertentangan sama Nggak ada sekali. sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, Bama juga memang ya orang yang bebas sih gitu. Jadi ngebebasin anak-anaknya mau ngapain juga kayak gitu. Dan memang di keluarga itu sepertinya diterapin kerukunan ya. Artinya keyakinan itu pilihan setiap orang gitu kan. Tapi ketika berkeluarga pun tetap ya berkeluarga aja gitu ya. Tidak ada pembedaan berarti ketika. Tidak ada. Masya Allah. Bahkan saya kan di keluarga saya setiap hari raya agama apapun tuh kumpul gitu. Jadi mau Lebaran, Idul Fitri, Lebaran Haji gitu kan, Idul Adha, Imlek, Natal, Tahun Baru itu kumpul semua gitu. Dan itu ya udah biasa aja gitu, makan-makan bareng. Ya sebagaimana keluarga gitu ya, nggak membahas masalah keyakinan tapi ngumpulnya itu ya. Masya Allah, keren. Apa yang paling berkesan Mas ketika Mas Elvan belajar Islam? Saya paling berkesan dengan fakta-fakta ilmiah. Apa itu kata-kata ilmiahnya? Kan memang orangnya perfeksionis nih. Pasti kan secara keyakinan, ilmiah semua itu kan lengkap tuh. Iya, dari apa yang disampaikan Dr. Zakir Naik ya gitu. Karena saya tidak membandingkan dengan agama saya sebelumnya karena memang saya tidak belajar gitu soal itu. Tuh. Saya terkesan dengan fakta-fakta ilmiah. Contohnya kayak dua laut yang bertemu kayak gitu, dan itu ada di Al-Qur'an. Kalau dipikir-pikir kan ya Rasulullah gitu, Nabi Muhammad nggak pernah kesana gitu, nggak pernah ngelihat itu, tapi kan bisa menyampaikan soal itu. Ya ini apalagi kalau bukan wahyu dari Allah gitu, dari Tuhan kayak gitu. Hal seperti itu yang membuat saya terkesan dan akhirnya makin mantap untuk berislam. Masya gitu. Allah. Ya memang secara dari Al-Quran kemudian dari Nabi mengajarkan ke kita itu kan secara fakta-fakta itu luar biasa ya. Mungkin dari kedua air yang bertemu gitu kan, padahal mungkin di zaman itu kan mungkin nggak ngelihat juga kan mau ke tengah laut seperti itu kan nggak ternyata itu juga tertulis gitu ya. Masya Allah. Nah Mas Elvan ketika lagi turun nih imannya nih kan tadi kan lagi naik turun kalau lagi semangat kebetulan di lingkungan yang baik juga, rohis, pembelajaran Islam segala macam. Nah ketika lagi turun apa yang Mas lakukan? Apakah mencoba kok di Islam seperti ini ya? Apa ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Pertanyaan sih enggak sih gitu. Ketika lagi turun memang ya biasa sih males sih kan gitu, males ibadah pada umumnya lah sebagaimana kita di usianya gitu. Iya, lagi capek gitu kan mungkin. Itu justru ketika lagi saat itu kita harusnya sama teman-teman gitu, teman-teman baik, karena dengan mereka itu jadi kita tuh kan mau ngapa-ngapain, mau ngelakuin hal-hal buruk itu jadi malu kan. Iya. Hal-hal buruk malu terus mau nggak mau kita harus mengikutin kebiasaan mereka gitu, sholat berjamaah gitu, dan kemudian ketika kita semakin sering sama mereka akhirnya itu ngebentuk habit dalam diri kita juga. Gitu. Bahkan saya pernah malas ke masjid gitu waktu itu, azan gitu kan, azan sholat asar kalau nggak salah, teman saya WA gitu, bahkan dengan WA-nya aja saya jadi inget pengen ke masjid, akhirnya saya jadi nggak malas. Efek dari teman-teman yang baik tuh kayak gitu. Jadi itu yang membentuk juga Mas Elvan biar lebih semangat lagi gitu kan ketika lagi turun ya. Teman-teman itu ngaruh banget ya Mas. Ngaruh banget teman-teman tuh ngaruh banget. Nggak misalnya terserah lah di lingkungan manapun, yang penting gua akan lebih baik, belajar lebih giat, tapi ternyata justru lingkungan itu yang ngebentuk kita ya. Iya. Tuh. Itu ada nggak ketika ngedown itu sampai pembahasan yang maksudnya bikin membicarakan soal keyakinan? Nggak ada? Nggak. Sama sekali nggak ada. Berarti memang udah benar-benar kafah ya? Iya. Secara keyakinan ya. Insya Allah girohnya luar biasa loh. Nah Mas,
Sekarang nih kegiatannya udah buka usaha pendidikan tadi ya? Iya. Di usia berapa sih sekarang, Mas? Saya 21 tahun. 21 tahun. Iya. Berarti lahir tahun 2001. 2001. 2001. Kayaknya dewasanya terlalu dini. Dari SD mulai observasi, SMP menjadi seorang mualaf secara formalnya karena SD Iya, kan tadi udah syahadat sendiri Iya, ya. udah syahadat. Kemudian SMA kegiatan rohis dan segala macam. Saat ini kegiatannya apa, Mas? Kalau misalnya kajian-kajian juga? Kajian lagi jarang sih. Lagi jarang ya. Tapi mungkin belajar di jarang. ini online Iya, segala sama macam. teman-teman masih sering kumpul gitu, setiap sepekan sekali lah gitu. Nah, kalau misalnya Mas Elvan nih ketika mengenal Islam nih, biasanya kan Islam itu kan kita ya anak muda ini kan cukup bingung kadang kan kalau misalnya belajar di online gitu kan, mau belajar ke ustadz siapa, kemudian mau belajarin apa, kontennya kan terlalu banyak gitu kan. Apa sih cara biar Mas Elvan itu bisa belajarnya itu konsisten dan sesuai gitu, bisa jadi bertumbuh terus gitu, ilmunya baru-baru terus loh, biar nggak kita kebingungan nih kalau mau searching apa buat belajar gitu. Kalau dari saya temuin satu guru sih. Gitu. Satu guru ya? Guru. Jadi di awal pembelajaran itu jangan terlalu banyak guru. Justru kita yang bingung gitu. Apalagi di Islam itu kan juga banyak pandangan yang berbeda gitu. Pandangan ulama gitu, khilafiyah. Itu jadi makin bingung gitu. Itu juga bisa jadi menyebabkan jadi mempertanyakan keyakinan juga kan. Iya. Gitu. Jadi semangat turun juga ya. Jadi cari satu guru aja gitu. Dan itu kalau bisa sih jangan lewat YouTube doang, tapi kita datang langsung gitu, belajar sama beliau gitu. Jadi ngikutin aja gitu setiap pekan gitu. Nggak usah mempertanyakan apa nih yang mau dipelajarin, ya udah ikutin aja gitu. Ngalir terus aja ya, Ngalir terus sampai aja. mana ini ya pembelajarannya ya. Tapi pernah nggak sih Mas Evan berpikir bahwasanya Allah tuh sayang banget sama Mas Evan tuh ngelewat rutinitas dan historinya itu? Iya. Saya mikir gitu sekarang sih. Sekarang saya pikir kalau Allah nggak nunjukin jalan ini gitu, jalan Islam ke saya, mungkin saya bakal jadi apa gitu saat ini gitu. Karena memang dari kecil ya anaknya bebas gitu kan, rebel, maunya ya bebas lah gitu, nggak beragama, nggak mau ngapa-ngapain. Mungkin saya bakal jadi apa gitu. Akhirnya itu hal-hal yang saya syukurin gitu, yang menuntun saya pada di titik saat ini gitu. Dari ketemu teman-teman yang baik, masuk ke organisasi baik, akhirnya saya terus berkembang gitu. Nah, buat sahabat rukun nih, Mas Elvan, dia pengen hijrah nih. Mungkin sahabat rukun banyak yang mau hijrah gitu kan. Tapi memang proses hijrah itu kan macam-macam. Ada yang tiba-tiba langsung ikut kajian, ikut ya sholat 5 waktu. Bahkan ada juga sahabat rukun yang lagi hijrah, ya kita kan kadang malasnya itu kan luar biasa gitu kan. Mencoba memulai itu luar biasa, atau ketika sudah terlalu jauh gitu kan secara kegiatan ibadah, pengen mulai itu kayak sudah malu sama Allah. Saran dari Mas Elvan gimana? Ya itu tadi, bertemu dengan teman-teman yang baik gitu, dan usahain terus sama mereka gitu. Karena kalau kita nggak sama mereka, kita bakal ditemenin sama teman-teman yang kurang baik gitu. Apalagi mungkin kita merasa percaya diri, oh gue nggak apa-apa kok bergaul sama dia gitu. Oh gue bisa kendaliin diri. Iya, itu kan pikirannya. Gue pengen berteman sama teman-teman yang lain deh, tapi ya kalau mau yang mungkin dianggap seru gitu ya. Padahal secara tidak sadar nanti kita lama-lama tuh sedikit demi sedikit bakal terpengaruh gitu. Nah terus saya menyampaikan apa yang Ustadz Felix sampaikan gitu, mencoba untuk mengelola referensi kita gitu, mencoba memasukkan hal-hal baik di dalam diri kita, dari pergaulan kita, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengar gitu. Termasuk di sosmed pun kita memfollow orang-orang yang baik gitu. Karena kan input output ya, inputnya baik, outputnya baik gitu. Selama kita memasukkan ke dalam diri kita apapun itu yang baik-baik, insya Allah keluarnya bakal baik juga gitu. Jadi harus sedetail itu ya? Harus sedetail itu. Kita harus memikirkan kita harus berteman sama siapa, kita harus mempelajari apa. Terus bahkan sampai memfollow pun Mas Elvan juga memikirkan itu, input dan outputnya betul, juga. Betul. Insyaallah. Sama yang menghalangi kita dengan kebaikan itu kan dosa kan. Ya, maka dengan banyaknya dosa kita, ya kita harus banyak-banyak minta ampun, beristighfar. Beristighfar itu mudah banget gitu kan. Kita di jalan bisa beristighfar gitu, bangun tidur bisa beristighfar, dan dengan istighfar itu semoga Allah bisa ngampunin dosa-dosa kita, dan ketika dosa itu udah dihapusin, udah banyak yang dimaafkan gitu kan, terampuni, semoga kita makin mudah untuk melakukan kebaikan gitu. Benar.
Mas Elvan mungkin Mas Elvan usia muda nih. Ya. Ketika namanya kita masih muda ya, ketika lagi seneng banget, ketika lagi ngedon dapat ujian dari Allah, itu lagi ngedon banget gitu kan. Bukan hanya soal ibadahnya aja nih, soal di kehidupan juga nih. Mas Elvan gimana Mas ketika di posisi paling rendah itu saat itu? Justru ketika kalau saya ketika dapat masalah banyak justru makin dekat ke Allah gitu. Makin mencari banyak ketenangan gitu. Ketenangan gitu dengan doanya jadi lebih lama gitu. Mungkin bisa sampai nangis gitu, beristighfar, baca Quran kayak gitu. Wow. Jadi dibandingkan mempersulit diri atau lebih depresi terhadap kejadian tuh justru malah lebih dekat sama Allah ya. Apa yang Mas rasakan ketika impact lebih dekat dengan Allah saat dalam posisi terendah itu? Tenang gitu. Lebih tenang. Manusia kan senantiasa mencari ketenangan gitu. Karena tidak setiap orang yang kegiatannya banyak itu nggak tenang, orang yang diam-diam aja itu tenang ya. Ketenangan itu kita yang ciptain ya. Iya. Ketenangan seperti apa sih Mas yang bisa lu share itu secara detail? Kalau sekarang anak-anak sekarang kan bahasanya kan kayak anxiety gitu kan, insecurity. Nah, hal-hal kayak gitu insya Allah dengan kita semakin mendekat kepada Allah itu bisa terhapuskan gitu, bisa menghilangkan atau bisa mengurangi gitu. Jadi ya udah, banyak masalah nih, tenang aja, merasa tenang banget gitu di hati. Nanti tiba-tiba masalahnya selesai sendiri. Bukan berarti kita bodo amat dengan masalah ya, enggak, tapi kita tuh menghadapinya dengan tenang gitu. Bisa ya kayak gitu ya? Bisa kayak gitu. Kan saya relate ya, maksudnya kalau ketika lagi masalah, kita kan kadang emosi gitu kan, kayak kesel gitu kan. Setenang itu ya? Iya, setenang itu bener. Jadi menghadapin, ada masalah nggak apa, nanti kita cari solusinya. Iya. Salah solusinya. Karena anak muda ya, lagi-lagi anak muda mungkin tidak bisa digeneralin gitu kan, tapi ada juga yang tingkat dewasanya baik, kemudian juga lagi masa pencarian gitu kan, ada yang justru sudah menemukan pencariannya baru mau hijrah gitu kan. Jadi ya prosesnya tadi kan beragam-ragam tuh rasa-rasanya, tapi dengan ketenangan itu mungkin bisa menjadi jawaban dari setiap keresahan kita ya. Iya, betul. Masya Allah. Nah, Mas Elvan ini kan waktu SMP bahkan sampai sekarang mungkin masih suka nonton Ustadz Zakir Naik ya? SMP sering ya. SMA jarang, sekarang juga jarang sih. Nah, Ustadz Zakir Naik itu kan penjabarannya kan begitu detail ya. Maksudnya dari mungkin dari kitab manapun, bahkan dari Quran pun hafal gitu kan. Tapi ada juga kadang statementnya gitu kan yang cukup keras gitu. Bagaimana Mas Elvan memandang itu? Kalau dulu saya ngikutin semuanya sih. Ikutin aja dong. Ini benar. Kalau sekarang lebih bijaksana, insya Allah lebih bijaksana gitu. Apa yang tidak boleh disampaikan ke yang lain gitu. Karena memang kita harus melihat pas atau enggak nih disampaikan kayak gitu, dan berdasarkan pemahaman teman-teman gitu kan. Jadi ya harus disesuaikan juga dengan pemahaman. Iya, benar. Lagi pula kalau misalnya kita ini kan kadang ngerasa, ketika belajar Islam, kok pandangannya seperti ini sih? Yang A, kok yang ini pandangannya B begini sih? Sedangkan itu kan waktu itu nontonnya di YouTube kali ya. Mungkin belum ada ustadz yang memang bisa menjadi panduan tadi yang belajar ke satu ustadz gitu. Nah, Mas Elvan memfilter waktu itu gimana? Maksudnya kan masih muda itu kan, berarti kan kepo-nya kan tinggi kan. Apalagi perfeksionis, artinya data semuanya dicari gitu. Itu gimana itu? Kalau saya nggak penasaran sama banyak orang sih. Jadi tetap ke Dr. Zakir Naik aja waktu itu. Oke. Enggak. Ya, jadi kalau orang yang nggak kenal saya nggak nonton. Oh gitu ya. Itu juga justru salah satu memfilternya ya, biar nggak bingung ya nanti ya bagaimana mempelajarinya ya. Nah, kalaupun misalnya tidak setuju terkait misalnya ada berbagai pendapat gitu, mencoba cari referensi yang lain. Itu baru ya kalau misalnya ini coba referensi lain ya. Artinya sebegitu simple ya Mas Elvan memandang ketika tenang di Islam. Untuk mempelajarin itu ya kenapa harus ribet ya? Iya. Masya Allah, keren banget sih. Mas Elvan, kasih tips buat sahabat rukun yang kebetulan mungkin dia orangnya perfeksionis juga sama kayak Mas Elvan, tapi secara hidayah untuk syahadatnya belum nih. Jadi dia mencoba observasi, mungkin nonton Zakir Naik juga, mungkin membandingkan dengan keyakinannya yang dulu juga. Tapi secara hatinya nih belum klik nih. Gimana menurut saran dari Mas Elvan sebagai orang yang berpengalaman? Lagi-lagi referensi ya, kita referensi. Kalau kita mau belajar soal Islam, maka belajarnya jangan sama yang bukan Islam gitu. Oke. Karena di YouTube itu juga banyak loh yang
misal mohon maaf ya kayak pendeta gitu, itu ngebahasnya Islam. Oh iya ya. Iya. Iya. Jadi jangan sampai salah sih. Jadi kan nggak fair gitu. Kita mau belajar Islam tapi bukan sama orang Islam belajarnya gitu, bukan sama pemuka agama Islam, bukan sama ulama, bukan sama ustadz gitu. Malah belajar sama pendeta gitu, sama yang lain-lain kayak gitu. Itu sih referensi gitu. Jadi coba memaksa ya, maksa karena mungkin mereka merasa nggak nyaman gitu. Pasti. Karena kan nggak kenal kan gitu. Coba aja lah 1-2 video gitu. Kalau dari YouTube gitu, coba didengerin gitu. Nanti coba melawan keraguan dalam diri gitu. Karena biasanya kita tuh ngeyel gitu. Iya. Emang iya gitu, nggak, terus masih kekeh gitu kan. Ya udah terusin aja pencariannya, terusin aja gitu sampai benar-benar yakin gitu. Jadi artinya tetap observasi aja Tetap terus observasi gitu aja ya. terus. Artinya kalau misalnya memang belum yakin, ya berarti observasinya kurang kenceng nih berarti Iya. ya. Data-data belum kekumpul nih gitu ya. Tapi jangan ngeyel gitu Jangan tadi ya. ngeyel. Berarti artinya masukan-masukan atau informasi-informasi yang bahkan kita tidak ingin dengar tuh kita tampung semua. Iya, kita semua. Masya Allah, luar biasa. Nih, sahabat Rukun ini bisa jadi inspirasi buat kita nih. Thank you loh Mas Elvan. Iya, Sa. Sudah berkenan untuk sharing bersama sahabat Alhamdulillah. Rukun. Semoga nanti obrolan kita bisa bermanfaat buat sahabat Rukun semua. Amin. Dan tentunya ini menjadi ladang pahala kita tentang kebermanfaatan tadi ya. Amin. Makasih Mas Elvan. Thank you sahabat Rukun. Jangan lupa untuk di subscribe channel kita, di like, komen, dan tentunya juga di share agar kita lebih semangat lagi nih ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang cerdas, mualaf-mualaf yang keren dan detail gitu kan, terutama kayak Mas Elvan ini. Terima kasih Mas Elvan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.